Banyak wali-wali yang Allah tunjukin karomahnya kayak karomah Nabi, kayak mukjizat Nabi, justru sebagai bentuk Allah nunjukin kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena si walinya, tapi siapa yang ngasih. Lihat yang ngasihnya. Di antaranya nih yang dikutip sama Ibnu Taimiyah, kharajat Ummu Aiman muhajiratan wa laysa ma'aha zadun wa lama fakadat tamut min al-'atsh falamma kana waqtal fitr wa kanat sha'imah sami'at hissan 'ala ra'siha farafa'athu fa idza dalun mu'allakun fasharibat minhu hatta rawiyat wa ma 'atashat baqiyatu umriha. Ada sahabiah perempuan namanya Ummu Aiman. Syuf, perempuan keramat nih, nggak main-main nih saudara. Keluar hijrah Ummu Aiman, nggak bawa bekal, nggak bawa air, di tengah jalan keausan, hampir meninggal saking ausnya. Akhirnya pada suatu hari Ummu Aiman lagi puasa, waktunya buka puasa, udah kausan luar biasa. Akhirnya sami'at hissan ala ra'siha, dia dengar sesuatu di atas kepalanya. Dia angkat kepala, ternyata ada ember turun dari atas saudara. Itu ember bawa air turun dari atas. Itu Ummu Aiman minum dari air tersebut. Habis minum Ummu Aiman hilang dahaga seumur hidupnya saudara. Ini sahabat Nabi nih. Dan yang nyeritain Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang nyeritain, dan ini dikutip sama ulama dalam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya. Saya mau tanya nih, yang kejadian sama Ummu Aiman, ember turun dari di atas kepala, kira-kira ajaib apa kagak? Luar biasa apa enggak? Tapi terjadi apa enggak? Terus ente mau bilang khurafat? Assalamualaikum warahmatullahi, dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, baik yang hadir secara langsung atau menyaksikan melalui streaming. Kita semua angkat tangan minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diqabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Habail kiram, melanjutkan kajian kitab Mafahim Yajib Antusohah. Tapi sebelum kami lanjutkan, terlebih dahulu saya menyampaikan salam dari Sayyidul Walid, Imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, yang beliau pada hari ini berhalangan untuk mengajar karena kondisi kesehatannya. Maka kita sama-sama doakan mudah-mudahan beliau disembuhkan oleh Allah, diangkat penyakitnya, disehatkan badannya, dimenangkan perjuangannya, dan begitu pula orang-orang tua kita yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti terakhir insyaallah akan ada pengumuman setelah kita kajian, yang mana pengumuman tersebut merupakan bagian daripada agenda rutin kita. Taib, kita melanjutkan kajian kitab Mafahim Yajib Antusohah karya Syekhu Masyayikhina Fakhrul Hijaz Muhaddithul Haramain Imamu Ahli Sunnati wal Jama'ati fi asrih Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki rahimahullahu ta'ala rahmatul abrar wa a'ada alaina min barakatih. Di pertemuan yang lalu saya sudah mulai secara singkat, padat, ngos-ngosan, karena cuma 7 menit ngajarnya. Singkat, padat, ngos-ngosan saudara. Bahwasanya kita masih dalam konteks bicara khosais, keistimewaan Nabi. Itu enggak harus diriwayatkan dengan riwayat yang sahih. Banyak ulama ketika bicara tentang keistimewaan Nabi juga meriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah. Dan itu dilakukan oleh para ulama, bahkan diantaranya ya ulama yang dijadikan panutan oleh kelompok-kelompok yang anti maulid, yang suka alergi kalau dengar orang muji Nabi dianggap berlebihan, yaitu Al-Imam Ibnu Taimiyah. Ulama yang dijadikan panutan oleh mereka. Ibnu Taimiyah sendiri rahimahullah itu mengutip khasais Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melalui hadis dhaif, nggak ada masalah. Itu udah kita bahas. Nah, lebih luas dari itu Ibnu Taimiyah juga ngutip bukan hanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang dikutip juga oleh Ibnu Taimiyah keramat-keramatnya para sahabat. Keramat-keramatnya, karamah-karamahnya para sahabat. Itu Ibnu Taimiyah juga tasahala, agak gampangin, nggak terlalu ketat mensyaratkan hadis yang sahih,
di dalam menceritakan keramatnya para sahabat. Jadi melalui hadis dhaif pun, riwayat yang dhaif pun nggak masalah, karena kalau ada satu perkataan atau perbuatan dinisbatkan kepada para sahabat itu disebut hadis juga, tapi hadis mauquf. Hadis mauquf, wa ma udhifa lis sahabi mauquf, beb wa ma udhifa lin nabi marfu wa ma litabi'in huwa maqtu'u. Lah kalau sahabat pokoknya mauquf, hadis mauquf. Kalau dinisbatkan kepada sahabat disebut hadis mauquf. Nah ternyata Ibnu Taimiyah ketika nyeritain keramat-keramatnya para sahabat nggak masalah pakai hadis dhaif. Itu di satu sisi yang saya mau bahas. Dan itu konteksnya Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki ngebahas itu. Tapi di sisi lain kalau kita mau tarik lebih luas lagi, di sini Ibnu Taimiyah nyeritain tentang keramat. Ini yang saya pengen luas nih. Ini relevan dengan kondisi saat ini. Karena kalau kita lihat di medsos makin banyak orang kurang ajar sama sahabatnya, sama para aulia, para salihin. Ya kalau bicara keramat dibilang khayal, khurafat, diejek-ejek, diolok-olok, wali-wali dijadiin olokan, jadikan bahan ejek-ejekan. Saya mau tanya sekarang di medsos yang begitu banyak apa kagak? Padahal sesuatu yang khariq lil adah, yang melampaui batas kebiasaan, itu mungkin aklan secara logika itu bisa-bisa saja, karena masih dalam cakupan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Selama dalam cakupan kudrat iradat Allah, masih masuk dalam jangkauan kemampuan Allah, berarti itu bisa terjadi walaupun dia ngelawan hukum kebiasaan, walaupun dia anti mainstream, walaupun dia abnormal. Tapi kalau Allah mengizinkan terjadi, saudara. Nah sebelum saya masuk, saya mau ngasih mukadimah dulu. Sesuatu yang khariqun lil adah, melampaui batas kebiasaan, itu kalau kita belajar ilmu al-aqidah ada 3 macam. Yang pertama ada yang namanya mu'jizat. Ada namanya apa? Mu'jizat. Mu'jizat itu amrun khariqun lil adah tadharu ala yadi mudda'in nubuwah makrunun bit tahaddi. Mu'jizat itu sesuatu yang melampaui batas kebiasaan. Laut dibelah, biasa apa enggak biasa? Apa luar biasa? Air keluar dari jari jemarinya Nabi, biasa atau luar biasa? Nabi Isa ngidupin orang mati, biasa atau luar biasa? Dan seterusnya. Itu amrun khariqun lil adah, mukjizat yang nampak dari sosok yang mengaku sebagai nabi, sebagai pembenar atas kenabiannya dia, bukti dia benar-benar nabi. Makrunun bit tahaddi, dan berbarengan dengan tantangan. Nggak akan ada yang bisa tuh ketika itu melawan mukjizatnya para nabi yang ditunjukkan oleh Allah sebagai tanda dia benar-benar utusan Allah subhanahu. Makanya dari mana kita tahu Nabi Muhammad utusan Allah? Dari mana kita tahu para rasul-rasul itu utusan Allah? Karena mereka bawa mukjizat. Mukjizat itu tanda mereka adalah betul-betul utusan Allah. Sampai sini jelas? Itu satu. Ada lagi hal yang luar biasa, khariq lil adah juga. Apa? Ada namanya karamah. Amrun khariqul lil adah yadhharu ala yadi waliyin lillah karamatan lahu minallah. Perkara yang luar biasa yang nampak di tangannya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bukan nabi, mereka wali, tapi melakukan sesuatu yang luar biasa. Disebut apa? Karamah. Jelas? Sebagai bentuk karamah, kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau mau ngelihat ini karamah apa bukan, lihat orangnya orang soleh apa bukan. Kalau orangnya orang soleh, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum. Siapa itu awliya Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman dan bertakwa. Dia beriman, bertakwa, soleh, tahu-tahu nampak keajaiban darinya. Karamah namanya itu, saudara. Ini yang akan kita singgung nanti. Dan itu terjadi. Kenapa? Karena yang ngasih Allah. Jangan lihat si walinya, walinya manusia, tapi yang ngasih dia keajaiban siapa? Kalau Allah mau ngasih, Allah bisa apa kagak? Allah mampu apa kagak? Dan itu terjadi baik di wali-wali sebelum zaman Rasulullah, seperti Asif bin Barkhiyah di Al-Quran itu cerita dia memindahkan Arsyu Bilqis ya dari Yaman ke Syam sekejap. Itu bukan nabi, itu wali, tapi bisa melakukan itu. Al-Quran nyeritain Ashabul Kahfi tidur 300 tahun lebih, itu bisa Al-Quran nyeritain. Atau wali karamah wali-wali di zamannya Nabi SAW, baik dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'in ya. Dan Al-Imam Ibnu Juzai Al-Gharnati Al-Maliki dalam kitabnya
An-Nurul Mubin fi Qawaid Aqaididdin. Kata Ibnu Juzai, kalau ada keajaiban yang nampak dari para wali Allah, dari umatnya Rasulullah, itu nggak lain dan nggak bukan merupakan tanda kebesaran Rasulullah. Kenapa? Allah pengen nunjukin wali dari umatnya aja begini, bagaimana nabinya. Jadi kalau ada lihat karomah wali, jangan dianggap malah ini khurafat, enggak. Justru itu Allah lagi menunjukin kebesaran Nabi. Wali dari kalangan umatnya aja begini, bagaimana nabinya, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, ada lagi sesuatu yang ajaib, amrun khariqunil adah, ya, yang nampak sesuatu yang luar biasa, tapi yang nampak dari orang-orang kafir, dari orang-orang fasik, ya, itu biasanya disebut sihir. Disebut sihir itu ada, dan sihir itu luar biasa, abnormal sihir itu, dan itu terjadi. Tapi itu bukan bentuk kemuliaan buat mereka, tapi Allah lagi ulur nanti di akhirat supaya siksaannya lebih pedih. Na'udzubillah, amin. Maka kita sekarang membahas yang kedua, karamah. Ternyata Ibnu Taimiyah, ya, yang kau anggap sebagai imammu itu, Ibnu Taimiyah nyeritain karamahnya para sahabat, dan itu terjadi. Bahkan nanti akan kita sebutkan di sini. Apa yang dikutip Ibnu Taimiyah memperkuat pandangan jumhur ahlus sunnah wal jamaah. Jumhur ahlus sunnah mengatakan masahha an yakuna mu'jizatan lin nabi, sahha an yakuna karamatan li wali. Hal-hal yang mungkin buat jadi mukjizat bagi nabi, maka itu bisa jadi buat karamahnya wali. Jadi karamahnya wali itu enggak terbatas. Bahkan di dalam Zubat itu wal auliya dzawu karamatin rutab wa man tahaw li waladin ghairi ab. Wali itu karamatnya bermacam-macam tingkatan. Tapi kata Sahibuz Zubat, keramatnya wali nggak sampai kepada tingkatan anak tanpa bapak, nggak sampai kepada tingkatan itu, kata Sahibuz Zubat. Tapi omongan Sahibuz Zubat dikomentarin oleh Syurrahuz Zubat. Para pensyarah Zubat komentarin, katanya ini pandangan Sahibuz Zubat yang mengatakan karomah wali nggak bisa sampai pada tingkatan anak nggak punya bapak, ini pendapat dhaif, bukan mu'tamad dalam madhab. Jumhur ahlus sunnah mengatakan bisa. Kalau Allah pengen ada wali punya karomah, ada anak tanpa bapak, bisa. Secara bisa, ya, walaupun urusan terjadi apa enggaknya urusan lain. Tapi kalau soal bisa mungkinun aklan, bisa itu terjadi, saudara. Itu pendapat jumhur ahlus sunnah wal jamaah yang mengatakan seperti itu. Dan ini terjadi, banyak wali-wali yang Allah tunjukin karomahnya kayak karomah Nabi, kayak mukjizat Nabi. Justru sebagai bentuk Allah nunjukin kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena si walinya, tapi siapa yang ngasih, lihat yang ngasihnya. Di antaranya nih yang dikutip sama Ibnu Taimiyah, kharajat Ummu Aiman muhajiratan wa laysa ma'aha zadun wa lama fakadat tamut min al-'atsh falamma kana waqtal fitr wa kanat sha'imah sami'at hissan 'ala ra'siha farafa'athu fa idza dallun mu'allakun fasharibat minhu hatta rawiyat wa ma 'atashat baqiyatu umriha. Ada sahabiah perempuan namanya Ummu Aiman. Syuf, perempuan keramat nih, enggak main-main nih, saudara. Sampai perempuannya keramat. Ya, perempuannya keramat. Keluar hijrah Ummu Aiman. Nggak bawa bekal, nggak bawa air, di tengah jalan kehausan, hampir meninggal saking hausnya. Akhirnya pada suatu hari Ummu Aiman lagi puasa, waktunya buka puasa, udah kehausan luar biasa. Akhirnya sami'at hissan ala ra'siha, dia dengar sesuatu di atas kepalanya, dia angkat kepala, ternyata ada ember turun dari atas, saudara. Itu ember bawa air turun dari atas. Itu Ummu Aiman minum dari air tersebut. Habis minum, Ummu Aiman hilang dahaga seumur hidupnya, saudara. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini sahabat Nabi nih, dan yang nyeritain Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang nyeritain, dan ini dikutip sama ulama dalam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya. Saya mau tanya nih, yang kejadian sama Ummu Aiman, ember turun dari atas, di atas kepala, kira-kira ajaib apa kagak? Luar biasa apa enggak? Tapi terjadi apa enggak? Terus ente mau bilang khurafat? Ente mau bilang khurafat? Ayo kita lanjut lagi, itu baru satu contoh. Hada safinatu maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbar al-asad bi annahu rasul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famasha ma'ahu al-asad hatta awsalahu maqsadah. Ada safinah apa namanya, maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safinah laki-laki, namanya safinah, ya. Itu diutus sama Rasulullah. Di pertengahan jalan ketemu singa. Begitu ketemu singa, diajak ngomong singanya sama beliau, saya ini utusannya Rasulullah. Ini yang sholawat dikit nih. Saya utusannya Rasulullah. Begitu tahu utusannya Rasulullah, itu singa dampingin, mengawal. Jadi yang ngawal bukan lagi LPI, bukan lagi PRI, singa, saudara. Sampai kepada tujuannya.
Cuman bedanya kalau ini singa yang berbentuk binatang, kalau pri sama LPI singa-singa berbentuk manusia. Allahu Akbar. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ajaib apa kagak? Luar biasa apa enggak? Fakta enggak? Ibnu Taimiyah yang nyeritain. Aduh enggak tahu nih Ibnu Taimiyah kok demen khurafat sih nih. Wa hadzal Bara' bin Malik, nih Bara' bin Malik. Bara' bin Malik ini ya, kalau udah sumpah, udah doa, sumpahnya digabul sama Allah Ta'ala. Pernah suatu saat umat Islam lagi jihad dan umat Islam kesulitan mengalahkan musuh. Akhirnya mereka bilang, ya Bara', aksim ala rabbik. Wahai Bara', coba sumpah, minta sama Allah Ta'ala supaya dikasih kemenangan. Fayaqul ya Rabb, aqsamtu alaik lama manahtana aktafahum. Akhirnya ya Allah, ya Rabb, aku bersumpah ya Allah kepadamu ya Allah, berikan kami kemenangan ya Allah, berikan kami punggung-punggung musuh. Itu maksudnya kemenangan. Seketika itu langsung musuhnya kalah, saudara. Bahkan ketika perang Qadisiyah, Bara' di sini, saudara, syuf, beliau nih pengen hidup mulia mati syahid, dua-duanya diambil, hidup mulia juga mati syahid juga, saudara. Apa kata beliau ketika hari perang Qadisiyah itu? Aqsamtu alaik ya Rabb lama manahtan aktafahum wa ja'altani awwala syahid. Mintanya ya Allah ya Rabb, berikan kami kemenangan atas musuh ya Allah, dan jadikan aku orang yang pertama syahid di perang ini ya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Seketika itu dikasih kemenangan dan Bara' meninggal dalam keadaan syahid, saudara. Allahu Akbar. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu an hasara hisnan mani'an. Beliau ngepung satu benteng yang kokoh. Begitu benteng dikepung, faqalu la naslam hatta tashrabas sum. Wahai Khalid, kami nggak mau nyerah sampai kamu minum racun, saudara. Jadi ini musuhnya baru mau nyerah, tunduk kalau ente nunjukin keajaiban minum racun. Apa yang dilakukan Khalid? Fasyaribahu, diminum racun. Bismillahirrahmanirrahim, diminum. Falam yudurruhu, nggak apa-apa ya saudara beliau. Tapi jangan ikut-ikutan. Saya pengen dapat keramat, pulang dari sini minum racun, tanggung jawab masing-masing, saudara. Apa kalau di pertunjukan apa sulap tuh? Don apa? Bukan untuk ditiru apa? Bahasa Inggrisnya bukan untuk adegan, bukan untuk ditiru. Hah? Don't try this at home. Nah begitu. Jangan ditiru di rumah. Diminum sama Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, saudara. Beliau nggak apa-apa. Akhirnya musuhnya baru nyerah, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya lagi, ajaib apa enggak? Luar biasa enggak? Terjadi apa enggak? Yang utip Ibnu Taimiyah, demen khurafat Ibnu Taimiyah nih. Enggak sampai ke situ, lagi lanjut. Wa hadza Umar bin Khattab. Ada Sayyidina Umar bin Khattab, orang ini karamanya masyhur. Ngirim pasukan perang, namanya dipimpin oleh orang namanya Sariyah. Sariyah lagi-lagi nama laki-laki bukan nama perempuan. Ketika pertengahan perang, pasukan jauh, Sayyidina Umar di Madinah. Sayyidina Umar pertengahan khutbah. Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Wahai Sariyah, naik ke arah gunung, naik ke arah gunung, naik ke arah gunung. Ini sahabat pada bingung, nih Sayyidina Umar nggak ada angin, nggak ada hujan, lagi khutbah, manggil-manggil Sariyah naik gunung, Sariyah naik gunung. Sariyahnya lagi jauh, di mana tahu? Tuh waktu belum ada live streaming, belum ada apa namanya walkie talkie, belum ada telepon satelit, belum ada. Sayyidina Umar ngomong ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Begitu setelah pasukan perang pulang, itu pasukan cerita, wahai Amirul Mukminin, kami waktu lagi perang, kami dikepung musuh. Akhirnya kami dengar suara, ya Sariyah al-Jabal, Sariyah naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Akhirnya kami naik ke atas gunung. Setelah itu posisi kami di belakang gunung, depan musuh-musuh dengan gampang kami kalahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ternyata itu suaranya Sayyidina Umar sampai jauh. Saya mau tanya sekali lagi, ajaib apa kagak? Luar biasa atau tidak? Khurafat atau bukan? Fakta. Makanya Sahib Jawharut Tauhid mengatakan fa asbitanil auliya karamah wa man nafaha fanbidan kalamah. Kata Sahib Jawharut Tauhid, saudara. Ahlus Sunnah mengatakan karamah itu ada, fakta. Dan siapa bilang sahabat nggak punya keramat? Oh, keramatnya sahabat lebih luar biasa lagi, saudara. Nggak sampai di situ. Ada Ala ibn al-Hadrami, karena amila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa namanya? Ada salah satu pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pekerjaannya Rasulullah namanya Ala ibn al-Hadrami. Itu Rasulullah utus dia untuk memimpin Bahrain, ke arah Bahrain, ke arah sana, saudara. Maka beliau di doanya, dalam doanya selalu mengatakan, ikuti sama-sama, ya Alim, ya Halim, ya Ali, ya Azim. Beliau kalau doa begitu tuh langsung tokcer, diijabah sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan berkat baca ini dan berkat beliau Sayyidina Ala ibn al-Hadrami, semua hajat-hajat kita digabul sama Allah Ta'ala.
Apa tadi doanya? Ya Alim, Ya Halim, Ya Ali, Ya Azim. Itu doanya Sayyidina Ala Ibnul Hadrami. Beliau kalau mau doa baca itu dulu. Fayustajab lahu, di tokcer, doanya dijabah. Akhirnya mereka kalau nggak ada air minta sama Allah, langsung Allah kasih air. Bahkan lagi mimpin pasukan nih pertengahan jalan, akhirnya ada laut di depan, ada laut di depannya saudara, nggak bisa lewat. Beliau doa, ini sahabatnya Rasulullah nih, doa, wada Allah, dia doa supaya apa? Supaya bisa lewat di atas lautan pakai kuda. Bayangin naik di atas laut pakai kuda, sampai kayak film karton saudara. Ini kan kalau secara ada nggak masuk di akal ini, secara ada ya. Tapi ini terjadi, doa diminta sama Allah, itu lewatin lautan pakai kuda. Ini sahabatnya Rasulullah SAW, sama rombongan-rombongannya. Bahkan di situ dikatakan sampai-sampai lampu-lampu yang dibawa tuh naik kuda bawa lampu-lampunya nggak ada yang padam saudara. Dia lewat dari lautan itu. Dan beliau doa, nanti saya doa kalau saya mati orang jangan lihat jasad saya. Benar. Begitu dikuburin di liang lahat jasadnya hilang. Doanya dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat namanya Al-Ala Ibnul Hadrami. Main khurafat-khurafatan ente. Luar biasa ini. Enggak sampai di situ. Syuf. Kalau ada Nabi Musa alaihi salam belah lautan, nyeberangin lautan, ternyata dari umatnya Nabi juga ada yang begitu saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Enggak sampai di situ. Mari kita lihat lagi. Ada lagi namanya Abi Muslim Al-Khawlani. Abi Muslim Al-Khawlani, ya, ini beliau ini pernah punya karamah. Karamahnya apa disebutkan? Ya, suatu saat dia dicari oleh orang namanya Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi ini ngaku nabi saudara. Dia ngaku nabi, Al-Aswad Al-Ansi ngaku nabi, dia punya kekuatan, dia punya power. Akhirnya dia panggil Muslim Al-Khawlani, Abi Muslim Al-Khawlani. Ditanya, atashhad anni Rasulullah? Si Al-Ansi ini ngomong kepada Abu Muslim Al-Khawlani, kamu bersaksi nggak kalau aku ini utusan Allah? Ditanya begitu Abi Muslim Al-Khawlani. Kata Abu Muslim, ma asma, saya nggak dengar lo ngomong apa sih? Gue kagak dengar lo ngomong apa sih? Belaga budak saudara, belaga budak. Gue kagak dengar lo ngomong apa sih? Begitu ditanya, apakah kau bersaksi aku Rasulullah? Kata Abu Al-Ansi, kata Al-Aswad Al-Ansi, nggak, gue nggak dengar lo ngomong apaan sih? Ma asma. Habis itu ditanya lagi, atashhad anna Muhammadan Rasulullah? Sekarang saya mau nanya lagi, kamu bersaksi nggak Muhammad utusan Allah? Tadi kan ditanya, kamu bersaksi nggak aku utusan Allah? Saya nggak dengar. Ditanya lagi, kamu bersaksi nggak Muhammad utusan Allah? Kata dia, naam, ya, saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Akhirnya ini Al-Aswad Al-Ansi marah, dilempar ke api saudara. Jadi dinyalain api besar, ya, Abu Muslim Al-Khawlani dilempar ke api. Begitu dilempar ke api, apa yang terjadi? Fawajaduhu qa'iman yusalli fiha wa qad sarat alaihi bardan wa salama. Itu Abu Muslim Al-Khawlani begitu masuk dalam api, dilihat lagi sholat dalam api saudara. Bukannya mati kebakar, lagi sholat di dalam api. Fa qad sarat alaihi bardan wa salama. Ini yang cerita Ibnu Taimiyah nih. Dan dia di situ merasakan dingin yang luar biasa, merasakan kesejukan yang luar biasa, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Setelah pulang, ba'da wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang. Akhirnya diajak duduk sama Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Cerita tuh Abu Muslim Al-Khawlani. Apa jawabannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Alhamdulillah alladzi lam yumitni hatta ara min ummat Muhammad man fu'ila bihi kama fu'ila bi Ibrahim Khalilullah. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, alhamdulillah Allah nggak matiin saya sampai Allah memperlihatkan saya ada orang di dalam umatnya Rasulullah yang Allah perlakukan seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam saudara. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allah. Bahkan diracunin beberapa kali Abu Muslim Al-Khawlani, nggak apa-apa ya. Pernah ada orang ngadu domba antara Abu Muslim Al-Khawlani dengan istrinya, dikompor-komporin bininya supaya ribut. Itu kan ada tuh begitu tuh. Man khabbaba takhbib, tersebut takhbib. Ngadu domba bini orang sama lakinya, takhbib. Itu kata Nabi, orang yang melakukan seperti itu falaisa minna. Hubungan baik-baik aja dipanas-panasin. Ya, begitu ada masalah dikompor-komporin. Lakinya kawin lagi, ya, dibenarkan oleh syariat, tapi ada orang malah ngomporinnya itu yang disalahin sama syariat. Urusan tuh laki mau ribut, bininya urusan dia. Syariat nggak benerin. Tapi yang ngomporin itu setan tuh saudara. Kata Nabi, laisa minna, bukan termasuk dari kami, kata Rasulullah. Diancam sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada hak dia buat ngompor-ngomporin. Orang Allah ngebolehin, Allah yang nyiptain dia ngebolehin. Dia mau ngompor-ngomporin, mau panas, mau kesel, urusan apa ente? Urusan dia, istrinya nggak terima antara dia sama bininya. Tapi ngompor-ngomporin itu nggak boleh, haram.
ngompor-ngomporin supaya laki bini pisah, supaya laki bini cerai. Takhbib itu namanya, saudara. Kata Nabi, laisa minna, nggak diakuin jadi umatnya Rasulullah SAW yang seperti itu, ya ikhwan. Maka begitu ada yang ngompor-ngomporin bininya supaya marah sama beliau, beliau kesal. Satu perempuan ngompor-ngomporin bininya, maka fada alaiha, disumpahin. Begitu disumpahin tuh perempuan jadi buta. Wajah tuh perempuan datang tobat, minta maaf. Akhirnya doa lagi minta sama Allah supaya matanya perempuan itu dikembalikan bisa ngelihat, kembali lagi bisa ngelihat, saudara. Ini Abu Muslim Al-Khawlani, di antara sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya sekali lagi, luar biasa apa kagak? Ajaib apa kagak? Shallu ala Nabi Muhammad. Allah, masih banyak nih kalau saya ceritain nggak bakal selesai. Intinya yang saya mau sampaikan, karomah wali itu fakta, karomah wali itu nyata. Saya mau tanya, tadi sahabat-sahabat yang nampak dari tangan mereka karomah, mereka nabi atau bukan? Mereka rasul atau bukan? Tapi mereka adalah orang-orang berarti yang terjadi pada mereka adalah dan apa yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah memperkuat kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ma sahha an yakuna mu'jizatan lin nabi sahha an yakuna karamatan liwali. Ini kaidah jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan apa-apa yang menjadi mukjizat nabi bisa-bisa saja kalau Allah mau berikan itu kepada para wali. Bahkan saudara, sekali lagi Al-Imam Ibnul Juzai dalam An-Nurul Mubin fi Qawaidi Aqaididdin, beliau menegaskan ketika terjadi karamah dari wali-wali umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara, itu tidak lain dan tidak bukan menunjukkan kebesaran nabinya. Allah pengen nunjukin walinya aja begini, bagaimana nabinya, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kagetan ya. Walaupun di sisi lain buat para dai, para ulama, nggak usah kebanyakan cerita karamat di panggung, ceritain aja mujahadahnya, ceritain ibadahnya, ceritain kesolehannya, supaya orang awam nggak terkena fitnah. Akhirnya orang awam yang nggak ngerti mikir nih apa sih cerita khurafat begini, akhirnya jadi fitnah, jadi ingkar. Kalau tuh orang awam ingkar, dia sendiri yang ketiban batunya nanti gara-gara ingkar para wali Allah. Jadi di sisi lain dai juga mesti bijak, jangan kebanyakan ngombar cerita karomat, kecuali dalam konteks menjelaskan ini loh pandangan Ahlus Sunnah, karomah itu nyata loh ada. Dan kita di sisi lain sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau dengar cerita karomat jangan gampang ingkar, karena itu bisa saja, boleh-boleh saja bisa terjadi, saudara. Kita mesti paham seperti itu ya ikhwan. Maka dan di sisi lain juga bagi yang cerita karomat, ya jangan asal cerita apalagi ditambah-tambahin. Banyak yang cerita karomat dikasih bumbu, dikasih kecap, dikasih sambel. Kadang-kadang ceritanya nggak begitu, tapi tambahan ceritanya banyak, saudara. Itu yang akhirnya jadi citra buruk. Orang akhirnya jadi olok-olokan, ledek-ledekan. Jangan. Ya kita introspeksi diri masing-masing sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita yakin karomah wali itu nyata, fakta. Kalau ada orang ngaku Ahlus Sunnah tapi ingkar karomah wali, dipertanyakan penisbatan ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di sisi lain, dai jangan sembarang ngumbar cerita karomat. Ceritain aja perjuangannya para wali, ibadahnya mereka, keilmuannya mereka, kesolehannya mereka. Ceritain yang bisa dicontoh, yang bisa ditiru. Dan di sisi lain, buat para dai dan para pecinta aulia, kalau pengen cerita karomah wali, verifikasi dulu bener nggak ceritanya, sumbernya. Dan yang kedua, jangan ditambah-tambahin, nanti bohong, dusta atas nama wali dan dusta atas nama Allah Subhanahu. Nah, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan iman Islam kita makin kuat, akidah kita makin kuat. Nah, sekali lagi saya mau tanya, berarti karomah wali fakta atau tidak? Nyata atau tidak? Kalau Allah memberikan karomah kepada wali-walinya, Allah bisa atau tidak? Allah mampu atau tidak? Kalau ada yang ngaku Ahlus Sunnah tapi ingkar kepada karomah wali, ngolok-ngolok karomah wali, dusta atau tidak? Bohong atau tidak? Siap pegang teguh Ahlus Sunnah, siap jaga Ahlus Sunnah. Takbir. Shallu ala Nabi. Dan kemarin Al Habib Abu Bakar Muhammad Segaf Gresik, salah satu oleh-oleh dari haul beliau, kata beliau al-karamah hiyal istiqamah. Kan kita dengar al-istiqamah khair min alfi karamah. Abu Bakar bilang enggak, al-karamah hiyal istiqamah. Karamah paling nyata ya istiqamah. Istiqamahnya guru-guru kita dalam dakwah, dalam menuntut ilmu, dalam amar ma'ruf nahi munkar, dalam jihad, itu karomah terbesar buat mereka, saudara. Takbir. Nah, terakhir sebagai penutup ada pengumuman sebagai penutup terakhir ya, insyaallah pada hari Kamis 10 Muharram atau bertepatan dengan 25 Juni. Hari Kamis 10 Muharram bertepatan dengan 25 Juni 2026. Insya Allah kita akan adakan seperti biasa acara Asyura di Masjid Keramat Luar Batang, kerjasama antara DPD FPI DKI Jakarta
dengan Masjid Keramat Luar Batang. Ini agenda rutinan tiap tahun ya. Hari Asyura hari yang besar, hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa, hari di mana Allah selamatkan para nabi, dan juga ada sejarah perjuangan Sayyidina Husain di situ. Ini hari yang luar biasa, hari di mana doa-doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita kumpul sama-sama hidupkan hari Asyura dengan ziarah Sahibul Haul Sahibul Maqam Al Habib Husain Abu Bakar Idrus Luar Batang, karena ziarah wali merupakan daripada bagian dari amal soleh. Setelah itu kita asar berjamaah, habis asar berjamaah kita akan baca zikir-zikir Asyura, dilanjutkan dengan tablik akbar Asyura dan buka puasa bersama, lalu sholat maghrib dan ramah tamah insya. Hari apa tadi, hari apa? Kamis tanggal 10 Muharram atau 25 Juni, mulai jam 2 siang ziarah dulu sebelum asar ziarah. Jadi datang dari jam 2 siang, kita itikaf, habis itu sholat asar berjamaah, zikir, karena zikir Asyura cukup panjang, itu hari yang luar biasa, kita pengen dapat rahmat Allah sebanyak-banyaknya ya. Setelah itu akan ada tablik akbar insyaallah. Biasanya imam besar kita Al Habib Muhammad Rizik Syihab bakal hadir dan dihadiri para ulama, guru-guru kita yang lain. Dilanjutkan dengan buka puasa bersama insya, dan dianjurkan dress code-nya ya, salam pakai dress code ini saudara. Dress code-nya dianjurkan pakai baju warna putih, pakai baju warna putih, khilafan li ahli bidah. Baik, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.